Papa sama gue tuh mirip banget. Kayak copy paste. Copy paste banget. Tapi, ada yang nggak boleh copy paste. Diabetesnya papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko dan jadi 11 kali kalau berat badan berlebih. Tropicana Slim Diabetics buat papa, klasik buat gue. Manisnya hidup, kita yang tentukan. Papa sama gue tuh mirip banget. Halo, selamat sore sahabat sehat semua. Apa kabar hari ini? Nggak kerasa ya, seminggu sudah berlalu dan kita ketemu lagi tentunya di sesi sehat bersama Tropicana Slim Facebook Live Series. Dimana di sesi ini Tropicana Slim akan berbagi informasi mengenai dunia kesehatan yang tentunya informatif dan menarik buat sahabat sehat semua yang lagi di rumah aja. Gimana hari ini? Gimana tadi siang makan apa? Apakah hari ini udah pada masuk kantor semua atau masih kerja di rumah nih? Nah, buat sahabat sehat semua, kita akan ngobrol-ngobrol nih kurang lebih 30 menit bersama dengan narasumber yang tentunya kompeten hari ini dengan topik yang menarik. Nah, seperti biasa, di akhir live ini, Tropicana Slim juga akan berbagi voucher belanja. Spesial buat sahabat sehat semua yang ada di rumah, yaitu voucher belanja di nutrimart.co.id. Yaitu sebesar Rp50.000 untuk pelanggan baru dari nutrimart.co.id dan Rp100.000 untuk pelanggan setia dari nutrimart.co.id. Caranya gimana? Tetap aja stay tune di live ini karena di akhir nanti saya akan kasih tahu gimana caranya biar dapat voucher belanja di nutrimart.co.id. Langsung aja untuk sesi sehat bersama Tropicana Slim kita pada sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai ini pasti familiar banget buat sahabat sehat di rumah. Biasa kalau dapat chat di grup WhatsApp gitu, ning. Contohnya nih ya, minum air putih bisa menyebabkan langsing dalam waktu 3 hari. Wah, langsung heboh, viral di mana-mana. Tapi kita nggak tahu apakah itu mitos atau fakta. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai hal ini. Mitos dan fakta seputar dunia kesehatan. Siapa yang akan membawakan yang akan ngobrol-ngobrol bareng saya hari ini? Dia adalah Ardi Brian Lizuardi yang merupakan Master of Science in Nutrition and Health di Wageningen University di Belanda. Jadi jauh-jauh dia belajar kesehatan sampai ke negeri Belanda, balik lagi untuk sharing buat kita semua di sini. Oke? Jadi gak usah khawatir buat sahabat sehat semua yang punya pertanyaan mungkin nih. Langsung cari-cari nih, oh iya kemarin baru dapat dari grup WhatsApp tentang kesehatan ini. Mitos atau fakta, bisa langsung ditanyain ya di kolom komentar di bawah. Langsung aja tanyain, ini mitos atau fakta sih mas? Nanti kita akan bahas di sini untuk tahu yang benar, mitos atau fakta. Langsung aja, gak usah lama-lama, kita panggilkan Mas Ardi langsung masuk ke dalam. Kita akan bergabung dengan Mas Ardi. Hai Mas Ardi. Halo Mas Tommy. Selamat sore. Sore. Wow, seperti biasa ya, walaupun kita dalam kondisi seperti ini, kita sudah melewati protokol kesehatan dahulu, jadi sehingga live ini bisa berlangsung dengan baik, begitu ya. Mas Ardi, gimana kuliahnya di Belanda? Wah, kuliahnya asik lah itu. 2 tahun yang asik. Dan akhirnya kembali ke Indonesia, untuk membangun Indonesia. Ya, baru betul, amin. Anak muda untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia ya kan. Oke, Mas Ardi. Kita hari seperti yang tadi udah di depan aku ngomong bahwa kita akan membahas mengenai mitos fakta tentang kesehatan dan itu sangat familiar banget. Betul. Di rumah juga kalau di grup keluarga tuh wah banyak banget itu. Sama tuh di keluarga saya juga. Parah. Banyak banget dan abis itu mungkin karena ya gatal juga kayak bener nih yaudah deh sebarkan ke 10 temanmu lah gitulah. Akhirnya menyebar. Jadilah sebuah kayak kebenaran buat publik. Tapi kita nggak tahu itu mitos atau fakta. Benar. Nah hari ini kita akan bahas itu lebih dalam ya Mas Ardi ya. Boleh. Siap. Apakah Anda siap untuk Siap. menjawab pertanyaan saya hari ini? Siap. Kayak kesannya kayak quiz gitu. Ya kayak quiz. Oke nih. Pasti ibu-ibu juga atau sahabat sehat semua di rumah yang sering masak sayur pasti tahu tentang hal ini. Sayur bayam nih Mas Ardi. Ya. Sayur bayam itu akan beracun setelah dipanaskan 2 kali. Oh. Wow, serem sih. Tapi Ya, ini serem. this is like kalau di rumah itu juga terjadi gitu. Bahwa ya udah kalau masak bayam harus langsung dihabisin, jangan dipanasin. Nah, itu mitos atau fakta? Wah, jadi sebenarnya kalau kita bicara bayam itu boleh dipanasin apa enggak apa-apa sebenarnya dibahas. Jadi itu mitos tuh sebenarnya. Oke, jadi ini adalah mitos
sahabat Mitos, sehat, mitos. bayam boleh dipanasin. Boleh Nah, dipanasin. sebetulnya kenapa sih, Mas? Kenapa Bisa bisa isu itu muncul ada isu gitu ini ya. muncul gitu? Jadi sebenarnya kan kalau di dalam bayam itu mengandung banyak nitrat. Terus orang tuh suka menghubungkan nih, oh kalau mengandung nitrat pasti kayak di makanan lainnya ada nitrat juga sama-sama berbahaya. Contohnya di makanan kaleng. Jadi isu ini tuh muncul karena di makanan kaleng itu biasanya kita tambahkan nitrat ke dalam produknya supaya lebih awet. Nah ternyata nitrat di dalam makanan kaleng ini bisa berubah menjadi nitrosamin. Nah nitrosamin ini karsinogen atau pemicu kanker. Otomatis orang pikir, wah nitrat, nitrosamin, kanker. Nih si bayam banyak nitrat juga nih, malah bikin kanker. Apalagi kalau dipanasin makin jadi gitu. Padahal kenyataannya enggak. Terus kalau kita bandingin ya, antara nitrat di dalam bayam sama di dalam makanan kaleng, itu angkanya jauh banget. Si sayur bayam itu kecil sekali. Persentasenya sangat kecil banget. Jadi kalau kita bicara resiko, paparan resikonya kecil sekali. Sehingga kalau kita punya, balik ke pertanyaan tadi ya, kita mau panas itu, silahkan. Mau panasin 2 kali, 3 kali itu nggak apa-apa. Nggak masalah Nggak masalah. Justru yang bermasalah, kalau kita punya bayam, terus kita biarin seharian, terus besoknya dimakan. Itu basi. Nanti keracunan, guys. Jadi jangan sampai sahabat sehat melakukan itu ya. Jadi yang penting bukan masalah tadi ya. Jadi bayam ini sama seperti sayur-sayuran lainnya yang bisa dipanaskan berulang-ulang begitu ya. Tidak menjadi beracun karena unsur nitratnya tadi itu tadi. Tapi kalau berulang-ulang dipanaskan pasti kadar nutrisinya, kadar vitaminnya juga pasti akan berkurang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berarti sahabat sehat mungkin ini udah clear ya, jadi bayam boleh dipanaskan lebih dari sekali karena itu aman seperti sayur-sayur pada umumnya. Oke, satu pertanyaan udah keluar nih. Mungkin dengan pertanyaan ini dari sahabat sehat udah mulai tergelitik nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, monggo lo, langsung aja ditanyakan di live kita kali ini. Nanti kita akan bahas lebih detail itu mitos atau fakta. Oke, Mas Ardi, pertanyaan kedua. Oke, siap. Pertanyaan kedua kita hari ini nih. Mitos atau fakta? Nggak boleh minum jeruk nih kalau lagi batuk. Wah, itu mitos atau fakta itu? Itu mitos banget sebenarnya. Mitos banget. Mitos banget. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya orang batuk tuh nggak apa-apa minum jeruk, malah kalau bisa minum jeruk. Kenapa? Karena jeruk tuh kan kita tahu sendiri itu buah yang mengandung banyak vitamin C. Dan kalau kita lagi nggak sehat, kita itu lagi batuk atau lagi pilek, bagus banget minum vitamin C karena membantu proses tubuh kita untuk sembuh atau membantu sistem imun tubuh kita. Tapi kita harus catat nih, memang kadang-kadang ada orang yang sensitif, terutama yang punya radang tenggorokan. Nah, orang-orang yang punya radang tenggorokan ini, kalau tergelitik asam, biasanya kan jeruk asam nah itu memicu batuk. Jadi orang tuh muncul persepsi itu, wah batuk-batuk gara-gara kena asam. Padahal emang orangnya sensitif. Berarti bukan jeruknya, tapi asamnya. Berarti asam dari manapun, kalau emang dia intoleran dengan asam, akan batuk, pasti akan batuk juga. Betul, untuk yang sensitif ya. Untuk yang sensitif, oke. Tapi kalau misalnya kita mau paksain nih, yang sensitif gimana nih? Ya bisa pilih buah yang lain, yang nggak terlalu asam. Kayak jus apel, kan itu nggak terlalu tajam asamnya gitu. Oke. Jadi aman. Jadi itu mitos ya. Boleh minum jeruk kalau lagi batuk ataupun tidak batuk, karena yang sebetulnya kita ambil adalah vitamin C-nya. Dan itu tidak berpengaruh kecuali kalau sahabat sehat memang memiliki sensitivitas terhadap asam. Sekali lagi, terhadap asam, bukan terhadap jeruk. Kasihan si jeruknya. Disalah-salahin. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari teman-teman juga nih. Yang banyak banget ada di sekitar kita. Berhubungan sama MSG. Wow. Tring, langsung makanan menjadi nikmat luar biasa. Pertanyaannya adalah, banyak ibu-ibu yang bilang nih, konsumsi MSG berlebih dapat merusak otak. Benar atau salah? Sebagai generasi micin, saya pusing ini membaca ini. Gimana? Ini isunya menarik nih, karena di keluarga saya juga banyak bahas nih. Wah, makan MSG bikin kecerdasannya menurun, mengganggu otak gitu ya. Sebenarnya itu mitos ya, itu mitos banget. Jadi kalau kita bicara MSG itu kan sebuah bahan tambahan pangan ya. Dari MSG itu kependekan dari monosodium glutamat. Mono itu kan satu, sodium itu kan natrium, glutamat itu asam amino. Nah sebenarnya konsumsi MSG itu tidak bikin gangguan otak atau mengurangi kecerdasan. Nah isu ini muncul karena dulu itu ada yang meneliti. Meneliti menggunakan hewan coba. Jadi waktu dulu itu ada pakai tikus, dicobain, MSG nggak dimakan, MSG-nya disuntik. Disuntikan. Terus dosisnya itu nggak kayak dosis makan, berlipat-lipat kali dari dosis, terus disuntikin ke dalam badan. Sama lah kalau kita sakit di rumah sakit. Kan kadang kita dikasih obat nih, ada yang antibiotiknya dimakan, ada yang pakai suntik. Kan kalau suntikan kayak lebih mantap ya. Nah sebenarnya sama dengan prinsipnya MSG itu.
Kalau dimakan, dia sebenarnya ada proses pencernaan, jadi prosesnya lebih lambat. Sedangkan kalau disuntik langsung masuk ke dalam tubuh. Jadi sebenarnya gangguan otak itu tuh nggak benar, karena datanya tidak menunjukkan demikian. Jadi tikus-tikus yang kita suntikan pun, itu tuh nggak konklusif bilang bahwa dia akan jadi kecerdasannya menurun. Nah, terus modenya kan beda tadi, disuntik sama dimakan. Padahal kita makan. Jadi itu dua tuh yang bikin lebih nggak mungkin. Yang ketiga, dosisnya nggak nyampe. Jadi itu yang membuat kenapa itu adalah menjadi mitos. Bahwa sebenarnya makan MSG ya nggak apa-apa. Jadi ya makan-makan aja. Makan MSG nggak apa-apa, tapi apakah takarannya itu sendiri? Takarannya itu dijaga atau gimana? Nah, takarannya itu penting. Tadi kan seperti definisinya tadi, MSG, monosodium glutamat. Kalau glutamat kita nggak punya isu. Karena itu asam amino yang ada semua di protein kita makan ada. Tapi sodiumnya ini yang jadi bermasalah. Nah, karena sodium ini kan sebenarnya seperti di garam. Garam dapur kan namanya sodium chloride atau NaCl ya. Ini bahasa ilmiahnya ya. NaCl. Nah, sama seperti sifatnya NaCl kan kita harus membatasi konsumsi garam. Nggak boleh berlebihan. Nah, MSG ini sejatinya punya sodium juga. Jadi kalau kita kebanyakan, sama aja seperti makan garam. Otomatis itu bisa meningkatkan resiko hipertensi. Itu alasannya yang sebetulnya berbahaya. Bukan bikin gangguan kecerdasan ya. Nggak itu. Konsumsi dengan takaran yang secukupnya, yang pas itu sebenarnya nggak masalah juga. Gitu ya. Asal jangan berlebihan karena tadi sodiumnya bukan MSG-nya secara sendiri, tapi sodiumnya di dalam MSG tersebut. Betul. Oke, cek pertanyaan ketiga. Selanjutnya nih, masih banyak lagi ya Mas Ardi ya. Nih, seru nih. Banyak orang yang mengatakan nih bahwa buah harus dikonsumsi sebelum kita makan nasi agar nutrisinya dapat diserap optimal. Jadi kalau makan buah dulu baru makan nasi, nutrisi buah tuh semua terserap. Tapi kalau makan lain dulu baru makan buah, lah nanti nutrisinya udah nggak keserap gitu. Isunya menarik. Gimana? Sebenarnya kalau kita lihat ya, saya pernah cari nih informasi ini. Ternyata isu ini muncul dari tipe pola makan namanya food combining. Di food combining itu orang disarankan untuk makan buah lebih dulu karena tadi bisa diserap tubuh lebih cepat dan lebih bagus gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Kenapa saya bilang enggak? Kita bayangin berbicara fisiologis tubuh kita. Kita baca pencernaan kita. Kalau kita makan ya, mau makan buah, makan nasi, makan sayur, makan protein, itu akan berhenti dulu di lambung. Dan berhenti di lambung itu waktu transitnya itu beragam, dari 3 sampai 5 jam. Jadi bayangin kalau kita makan buah dulu, atau dibalik makan nasi dulu, sama-sama diem dulu 3 jam sampai 5 jam. Kira-kira akan berpengaruh ke penyerapannya? Sama aja, karena dia diem dulu di pencernaan. Sehingga urutan makan itu tidak menjadi mempengaruhi kecepatan penyerapannya. Tapi urutan makan ini tuh bisa mempengaruhi seberapa cepat kita kenyang. Nah, itu yang menarik. Jadi kalau kita makan buah dulu, kan otomatis lambung kita terisi duluan. Dan buah kan relatif bulky ya, jadi dia lebih mengisi volume. Otomatis saat kita makan nasi, kita udah merasa lebih kenyang. Jadi kita makan nggak terlalu banyak. Jadi benefitnya makan buah dulu sebelum makan, itu bikin kita lebih cepat kenyang. Tapi nggak bikin bahwa penyerapannya lebih baik. Gitu. Oke. Jadi misalnya kalau sahabat sehat yang pengen diet, aduh kayak makan porsi nasi tuh kayak banyak banget nih. Salah satu triknya adalah ya makan buahnya dulu. Jadi biar sudah dengan buah kan banyak serat, banyak vitaminnya. Udah menuhin tuh lambungnya itu, udah hampir setengah. Jadi pas nasi masuk sedikit pun sudah berasa kenyang. Tapi bukan berarti nutrisinya akan terserap seperti apa. Itu hanya mitos. Tidak ada ternyata sahabat sehat. Oke, selanjutnya. Kalau nih sekarang kan banyak biasanya kita kalau pengen nih minum teh gitu, kayak teh tuh enak gitu ya. Lagi dingin-dingin hujan terus minum teh hangat gitu kan, kayak enak banget gitu ya. Terus abis itu bisa juga nih pengen kurus, banyak yang minum teh. Nah, pertanyaan adalah minum teh hijau bisa membantu membakar lemak. Mitos atau teh hijau ya? Teh hijau. Langsung spesifik teh hijau. Kalau teh hijau ini itu jawabannya fakta. Akhirnya setelah pertanyaan-pertanyaan saya berikan ada juga yang fakta, teman-teman. Jadi sebenarnya teh hijau ini punya komponen aktif satu buah polifenol namanya EGCG. Apa sih EGCG? Itu singkatan dari epigalokatekin galat. Nah, EGCG ini tuh punya fungsi dalam tubuh kita untuk meningkatkan suhu tubuh kita. Jadi dia punya fungsi namanya thermogenesis. Jadi kalau kita makan, kan punya pilihan nih. Kalau kita kelebihan makan, biasa disimpan jadi lemak. Nah, kalau kita pakai sistem termogenesis, dia memilih untuk tidak disimpan, tapi dibakar menjadi panas, menjadi suhu tubuh. Nah, otomatis harusnya lemak-lemak yang disimpan, dia berubah menjadi
panas tubuh. Oke. Nah, itu yang kenapa menunjukkan bukti ilmiahnya minum teh hijau, konsumsi rutin setiap hari itu bisa membuat berat badannya turun, terutama bagian lemaknya. Lemaknya. Oh, wow, ternyata bener ya. Jadi itu benar, itu fakta. Bukan mitos. Bukan ya? mitos, itu Jadi fakta. minum teh hijau setiap hari itu bisa membantu mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Ya, betul. Yang penting jangan ditambahin gula. Yang Kalau penting sama aja, ditambahin gula. sama aja. Karena sama aja. Ingat ya, yang penting jangan tambahin gula. Kalau mau tambahin gula, tambahinnya gula Tropicana Slim aja. Oke, siap. Selanjutnya dong. Bagaimana nih? Sekarang ngomong lagi mengenai jeruk-jerukan. Jeruk. Kenapa jeruk Oke. ini Hot bermasalah topic ya? Nanti saya mau berdiskusi langsung dengan jeruk. Pengen tahu kenapa dia. Yang berikutnya pertanyaannya adalah, minum air jeruk nipis di pagi hari, apakah membantu membakar lemak juga? Oh, Kan banyak tuh oke. bangun pagi, Iya. minum ini biar kurus, udah itu jeruk nipis direndam, diangetin, pokoknya pagi-pagi minum. Sebelum minum apapun, sebelum makan apapun, minum jeruk nipis dulu biar langsing. Nah, bener Nah, nggak ini tuh? sebenarnya beda sama tadi teh hijau ya. Kalau teh hijau fakta ya. Sebenarnya kalau jeruk nipis itu masalahnya mitos dia. Oh, wow, oke. Jadi orang minum jeruk nipis, mau dalam air atau mau langsung, itu nggak bikin penurunan berat badannya lebih bagus atau ngurangin lemak. Itu nggak terjadi. Itu nggak terjadi. Tapi sebenarnya kenapa itu kepercayaan itu muncul? Biasanya kalau orang sudah minum jeruk nipis kan mulutnya langsung kayak kenceng banget Keras, rasanya. ya, betul. Nah, biasanya kalau udah kenceng dia cenderung untuk nggak makan. Jadi sebenarnya bikin kurus bukan jeruknya, tapi jumlah kalori yang dimakan lebih dikit. Oke. Otomatis jadi mengurus. Tapi bukan karena jeruknya, Tapi cuman karena karena rasa asamnya asam. memenuhi mulut, membuat kita rasa, oh udah cukup nih, badan kita nggak perlu makan lebih banyak. Gitu. Itu sih efeknya. Oke, kalau yang aku pikirin adalah karena mungkin misalnya ya kalau kita nyuci piring gitu menggunakan sabun biasanya ada jeruk nipisnya. Nah, itu kan bisa menghilangkan Lemak-lemak. Jadi kebayang saya kalau bisa lagi minum itu adalah lemakku akan ikut terbawa seperti lagi nyuci piring di dapur sampai gitu. Nah, itu lagi bohong Itu ya. nggak ada benar. Itu tidak ada ya. Nggak ada. Oke, itu tidak ada. Jadi mendingan minumnya teh hijau tanpa gula atau dengan sweetener Tropicana Slim masih aman daripada minum si jeruk nipis di pagi hari untuk menurunkan berat badan. Oke, menarik. Diingatkan sekali lagi nih buat sahabat sehat semua yang punya pertanyaan mitos fakta yang menggelitik bisa langsung ditanyain. Beneran bisa langsung ditanyain, nanti kalau ada waktu pasti akan kita jawab itu mitos atau fakta, daripada galau, daripada kita share-share ke grup-grup yang lain tapi kita nggak tahu kebenarannya, mendingan dipastiin dulu. Oke, sahabat sehat, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Gitu ya. Selanjutnya adalah banyak orang nih mengatakan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi kuning telur karena kolesterolnya tinggi. Jadi kalau makan telur ya udah kuningnya dibuang, makan putihnya aja karena kuningnya kolesterolnya tinggi, janganlah bahaya. Mitos atau fakta? Jawabannya itu mitos ya. Jadi sebenarnya kalau memang benar, kita harus klarifikasi dulu nih. Benar nggak sih kuning telur mengandung kolesterol? Benar. Tapi kita berbicara, kalau misalkan kuning telurnya ada, apakah itu langsung naikin kolesterol di dalam darah? Studinya menunjukkan sebaliknya. Jadi sebenarnya konsumsi telur, ya kita dalam kondisi normal ya. Telur berarti whole telur ya, whole jadi telur, putih dan juga putih dan kuning. Dan kalau dikonsumsi dalam normal, misalkan kurang dari 5 butir sehari, itu tidak berhubung dengan peningkatan kolesterol dalam darah. Justru yang meningkatkan kolesterol itu bukan kolesterolnya langsung, tapi konsumsi lemak jenuh. Dan menariknya, kalau di kuning telur itu tidak banyak lemak jenuhnya. Malah banyaknya lemak tak jenuh. Justru ini yang bantu, ya lemak baik. Justru itu yang bantu tubuh kita untuk bisa mencerna lemak lebih baik. Jadi secara proses sebenarnya kita makan telur nggak ada masalah tuh. Itu mitos jadinya. Kita makan telur nggak apa-apa. Bahkan di kuning telur itu banyak nutrisi lain. Contohnya vitamin. Terutama vitamin yang larut lemak. Vitamin A, vitamin E. Itu penting banget. Terus ada juga mengandung asam lemak tak jenuh. Kayak namanya omega 3. Nah itu bagus banget untuk sistem pertahanan tubuh kita. Jadi nggak perlu tuh membatasi telur-telur karena takut, wah ini bikin kolesterol atau gimana gitu. Jadi seperti itu aman ya. Tapi misalnya kita lagi mau bodybuilding gitu, mau bikin badan lebih besar gitu, dengan lebih berotot gitu. Terus kita makan telur kan biasa agak ekstrim tuh ya. Misalnya sehari misalnya lebih dari 5 butir. Nah, kalau kayak gitu ada suggestion nggak sih? Seperti apa? Apakah sebenarnya sama aja, udah lu makan aja semuanya atau gimana? Nah, kalau untuk kondisi yang itu kan di range
abnormal, yang tinggi di gitu luar, ya. Betul. Nah kalau yang tinggi memang kita tidak sarankan dalam jumlah banyak gitu. Karena kenapa? Tadi kan konsepnya kita ada asupan lemak. Telur kan mengandung lemak juga, terutama bagian kuningnya. Jadi yang bermasalah itu asupan lemaknya terlalu banyak. Kalorinya jadi terlalu tinggi. Nah walaupun kita olahraga, tapi kalau kalorinya menyamai atau lebih tinggi, malah jadi bikin gemuk. Nggak ada faedahnya. Jadi gagal bentukan badannya gitu. Sayang banget jadi sebenarnya. Oke. Cek selanjutnya. Nah ini masakan Indonesia. Makanan terutama yang misalnya, lagi pengen makan Padang. Wow. Tuh bikin waktu saya ngomong makanan Padang di otak langsung ngiler guys. Ya, kebayang. Parah, langsung ngiler nih. Nah, itu kan pasti banyak pakai santan. Betul. Kontol-kontol santannya. Nah, bener nggak sih santan kelapa bisa menyebabkan penyakit jantung? Mitos atau fakta? Nah, jadi kalau kita bicara santan, kalau santannya sendiri itu nggak langsung bikin penyakit jantung. Tapi yang bikin penyakit jantung itu adalah kandungan lemak di dalam santan. Terutama lemak jenuh, jadi lemak yang jahat. Nah, berbeda dengan tadi ya, berbeda dengan si kuning telur. Tadi itu lemak jenuhnya dikit, tapi kalau santan ini lemak jenuhnya banyak. Nah, itu yang bermasalah. Jadi kalau kita banyak makan santan, kan kita banyak asupan lemak jenuhnya. Nah, asupan lemak jenuh ini memicu pembentukan kolesterol di dalam darah. Nah, itu yang membuat kenapa kalau kita makan santan banyak, itu bisa kolesterolnya banyak, otomatis resiko penyakit jantungnya naik. Jadi itu kita harus perhatikan dulu sebenarnya. Jadi santannya sendiri ya nggak apa-apa, tapi lemak jenuh di dalam santannya yang bermasalah. Terutama itu yang tinggi ya, lemak jenuhnya. Jadi kita harus batasin asupan lemak jenuh, terutama makanannya mengandung santan seperti itu. Jadi adalah komposisi dari si santan itu sendiri. Nah, tapi buat teman-teman semua, buat sahabat sehat semua, seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya ada makanan masih pengen itu, kita tuh punya banyak substitusi yang tentunya bisa juga kita nikmatin untuk ya masakan kita atau semuanya. Salah satunya adalah misalnya nih adalah santan. Tropicalsin juga punya Tropicalsin santan yang ini adalah 50% lebih rendah dibandingkan santan pada umumnya. Wow, itu berarti setengahnya. Jadi dengan rasa yang sama, dengan rasa dan cita rasa yang sama, kekentalan yang sama, semuanya sama, tapi lebih sehat. Ini bisa jadi pilihan buat sahabat sehat semua di rumah kalau masih pengen makan rendang, masih pengen makan opor, masih pengen makan gulai, tapi pengen yang lebih sehat, pakai aja Tropicalsin santan. Nanti bisa dibeli di nutrimart.co.id. Oke, lanjut. Asik. Aku suka nih kalau lagi diskusi segini bisa langsung masuk ke produk kita ya. Enak gitu. Selanjutnya nih. Lanjut. Ini ngomongin tentang makanan juga nih. Ngomongin tentang kolesterol juga, ngomongin tentang hipertensi juga. Sebenarnya makanan kesukaan saya salah satunya adalah konsumsi daging kambing, sate kambing, gulai kambing. Yes. Konsumsi daging kambing menyebabkan hipertensi. Mitos atau fakta? Kita harus definisikan dulu ya daging kambingnya itu apa ya? Ngiler dulu ya. Biasanya kalau yang top of mind itu kalau kita bilang daging kambing biasanya sate, gulai gitu ya. Tapi kalau kita bicara dagingnya sebagai daging kambing, itu sebenarnya nggak berpengaruh terhadap hipertensi. Dagingnya doang ya. Jadi kalau misalnya punya daging kambing direbus terus kita makan, itu nggak bikin hipertensi. Kenapa? Karena sebenarnya yang meningkatkan tekanan darah itu kan konsumsi natrium. Nah, biasanya masakan kambing ini tidak lepas dari pendamping natrium yang tinggi. Contohnya ya, pasti dikasih santan, dikasih kecap. Nah, kecap tuh walaupun rasanya manis, itu kadar garamnya tinggi sekali. Itu yang bikin kenapa orang yang biasa habis makan kambing, terus tiba-tiba merasa badannya nggak enak. Tiba-tiba, kayaknya tekanan darahnya naik nih. Waktu dicek beneran naik. Bukan kambingnya, tapi justru pendampingnya, bumbu-bumbu masaknya itu yang bikin tekanan darahnya tinggi karena banyak sodium di dalamnya. Gitu. Nah, itu yang harus dihati-hatikan. Terus kalau misalnya apakah itu sama juga dengan kalau makan kambing panas misalnya gitu? Itu juga sama seperti itu? Sebenarnya kalau kambing bikin panas, itu nggak cuma kambing sih. Sebenarnya kalau orang sadar, makan apapun itu akan bikin panas. Karena tadi metabolisme tubuh kita akan naik. Jadi tubuh manusia itu punya sistem namanya proses pembentukan termogenesis, tapi ada khusus termogenesis yang diinduksi oleh makanan. Nah, itu juga beda nih dengan termogenesis pada umumnya. Tapi kalau tiap kali makan, pasti badannya lebih hangat. Nah, biasanya kebayang-bayang karena makan kambing, tekanan darahnya naik, badannya panas jadi lebih berasa. Tapi sebenarnya makan apapun juga badannya akan lebih terasa panas. Jadi lebih sensitif kan kesannya. Aduh, ini kayak gara-gara kambing nih gitu. Ternyata bukan kambingnya. Tapi ya kondimennya, yaitu tambahannya itu santannya tadi bisa kalau digulai atau kecapnya. Karena kalau sate kambing biasanya lebih enak pakai kecap, sambal kecap bawang sama tomat dibandingkan sama
makan gitu aja. Makan gitu aja atau pakai bumbu kacang. Oke. Nah, kalau buat sahabat sehat semua nih asik nih. Nah, kalau buat sahabat sehat semua pengen makan daging kambing tapi pengen pakai santan misalnya bikin gulai kan tadi ada ya. Tropicana. Oh iya benar ada santannya. Nah, kalau teman-teman sahabat saya semua mau bikin sate kambing pakai kecap, bumbu kecap, jangan sedih karena Tropicana Slim juga ada Tropicana Slim kecap manis, pas banget. Pas banget itu nyambung. Pas bisa ini. Pas banget. Jadi di sini ada pengganti kecap manis. Jadi ini juga sangat rendah sodium dan sugar free. Oh, karena kan biasa kalau bilang kan kalau kecap manis tuh rasanya manis gitu. Jadi takut pasti ada gulanya atau gimana. Kalau Tropicana Slim ini udah rendah garam tapi juga tidak ada gulanya. Jadi benar-benar aman banget dikonsumsi buat diabetes, buat teman-teman yang diabetes atau orang tuanya dari sobat sehat yang diabetes. Ini aman banget, tapi tetap dapat sensasi kecapnya. Jadi dicampur dengan sate kambing yang tidak dikasih kecap lainnya, sangat aman dan lezat. Oke, mantep ya itu ya. Telan ludah dulu. Jadi pengen ya. Baik, abis ini kayak boleh nih guys. Oke, selanjutnya nih pertanyaan buat Ardi. Selanjutnya kita akan ngomong mengenai sama nih konsumsi garam tinggi. Nah, nggak apa-apa nih ya. Statementnya adalah nggak apa-apa kalau konsumsi garam yang tinggi. Yang penting minum airnya yang banyak. Karena kan air itu bisa menyerap garam-garam jadi nggak apa-apa. Nah itu mitos atau fakta? Wah ini sebenarnya kepercayaan yang banyak umum dipercaya di masyarakat, tapi saya itu mitos. Oh gitu? Itu mitos. Jadi, oh iya, oke. Jadi sebenarnya yang umum terjadi adalah saat orang makan banyak makanan garam, kan otomatis terasanya apa? Haus. Haus, iya betul. Biasa habis haus kita banyak minum air. Yes. Tapi sebenarnya studinya, orang habis makan tinggi garam, dikasih air, tekanan darahnya nggak turun. Oke, jadi sama aja. Nggak berdampak. Oke. Cuman memang itu adalah respon karena kita punya rasa haus, terus kita mau minum air. Jadi sebenarnya ya air bagus-bagus aja gitu untuk metabolisme tubuh kita. Tapi itu nggak bikin sebenarnya hipertensinya hilang, tekanan darahnya turun. Itu nggak terjadi. Oh, nggak terjadi nggak ya? terjadi. Oke. Berarti nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Pokoknya lebih baik menjaga konsumsi natriumnya. Betul, garam natriumnya dijaga. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai gula pasir nih. Gula pasir. Gula pasir lebih sehat karena lebih alami. Mitos atau fakta? Sebenarnya kalau kita bicara gula pasir ya, mau yang alami, yang misalkan yang warnanya lebih coklat, atau yang putih yang dibersihkan secara kimia, sebenarnya secara molekul dia sama. Jadi nggak ada bedanya. Dan biasanya kalau untuk orang diabetes sih, itu harus membatasi konsumsi gula. Jadi terserah nih, dia mau gulanya gula alami kek, mau gulanya dari gula pasir yang diwarnain atau yang bebas, pakai bahan kimia, sama aja sebenarnya dalam tubuh kita. Bahkan tetap punya nilai kalori. Nah, sehingga untuk orang-orang, terutama untuk diabetes sih, harus membatasi konsumsi gula. Jadi terserah nih, mau gulanya mau diganti ke gula merah mau gula Jawa, gula aren, gula pasir, sama aja. Jadi itu sebaiknya tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak. Biasanya kalau mau, diganti ke gula-gula rendah kalori sih, kalau mau lebih aman ya. Karena kalorinya kan kecil ya. Jadi itu yang bikin lebih aman. Gitu. Berarti sebenarnya gulanya itu bukan masalah alami sebenarnya sama aja. Gitu. Di badan tuh nanti hasilnya tuh sama aja, yaitu menaikkan kadar glukosa dalam darah gitu. Betul. Nah, ini lagi asik. Salah satunya nih kita juga punya nih, Tropicana Slim sweetener dari daun stevia. Jadi ini benar-benar asli banget. Jadi sweetener ini diambil dari ekstrak daun stevia. Emang daun stevia itu kan emang punya rasa manis gitu ya. Jadi pernah dengar cerita bahwa kalau kita makan daunnya pun itu kayak makan gula gitu. Jadi ada manis-manisnya gitu ya, benar ya. Jadi ini Tropicana Slim stevia ini terbuat dari bahan alami dan pastinya ini tidak menaikkan kadar gula darah. Dan ini aman dikonsumsi untuk diabetes sih, untuk yang lagi diet, untuk apapun itu, teman-teman sahabat sehat semua aman untuk mengkonsumsi Tropicana Slim stevia dan ini 100% alami. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Boleh. Nah, selanjutnya nih. Waduh. Yang ini kalau misalnya ada, kita pernah nonton film Disney ada Snow White makan apel terus dia pingsan. Kalau ini, menggigit biji apel bisa mematikan. Mitos atau fakta? Kalau secara umum kita bisa bilang itu mitos. Tapi sebenarnya ini bukan nggak ada alasannya. Kenapa? Alasannya gini. Pernah dengar kan cyanida? Yes. Ya zaman dulu kan kasus kopi-kopi terkenal itu ya. Nah sebenarnya di dalam biji apel itu ada cyanida. Tapi kita harus bilang tadi ya, dosisnya berapa banyak. Jadi biji apel tuh ada cyanida tapi dosisnya kecil sekali. Dan itu tidak akan menunjukkan efek apa-apa kalau kita makan. Jadi sebenarnya kalau kita lagi makan apel, nggak sengaja kemakan bijinya gitu, 1-2 biji, ya nggak akan kenapa-napa gitu.
Nah, kalau yang ada bukti ilmiahnya cuma satu-satunya itu di biji aprikot. Jadi ada studi yang mendokumentasikan orang makan 30 buah aprikot plus biji-bijinya. Nah, itu baru dia meninggal. Karena 30. Karena dalam biji aprikot juga ada sianida. Tapi kalau kita bandingin nih aprikot sama apel, ya biji aprikot jauh lebih tinggi sianidanya dibandingkan dengan apel. Jadi kalau kita bicara apel, kalaupun sampai nggak sengaja kemakan 30 biji apel sama biji-biji, ya nggak kenapa-napa juga sih. Jadi tetap chill aja. Tetap chill aja, santai aja. Masalah kok. Nggak akan biji apel kenapa-napa. nggak masalah. Oke, jadi tetap aman. Berarti semua aman. Cek. Selanjutnya, minum susu di malam hari. Lebih bagus nih, karena penyerapan kalsiumnya juga lebih bagus. Benar? Mitos atau fakta? Jadi kalau kita bicara penyerapan kalsium ya tadi ya, penyerapan kalsium itu sebenarnya mau pagi, siang, malam itu relatif mirip-mirip sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita bilang tadi, kalau minum susunya malam hari bakal lebih cepat diserap. Ini ada studinya sebenarnya. Studinya bilang gini, jadi kalau di malam hari badan kita itu, tulang kita itu ada proses perombakan dan pembentukan tulang. Nah dari situ idenya muncul, wah kalau malam hari perombakan sama pembentukan tulang, harus dong kalsiumnya dikasih di malam hari. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jamnya. Yang penting itu adalah rutinitas konsumsi kalsiumnya. Karena sebenarnya saat kita beraktivitas pun tulang kita mengalami proses perombakan dan pembentukan. Cuma memang kecepatannya tidak sama. Nah yang penting adalah badan kita selalu punya cadangan kalsium. Nah untuk punya cadangan kalsium itu harus konsumsi produk-produk yang mengandung kalsium. Salah satunya adalah susu. Jadi mau malam, mau siang, mau pagi nggak apa-apa sama aja gitu. Yang penting rutin minumnya. Jadi yang penting rutinnya. Rutin minumnya. Selanjutnya makanan pedas beresiko mah. Mitos atau fakta? Ini separuh mitos, separuh fakta. Ada mitosnya, ada faktanya juga. Gimana tuh? Jadi gini, kalau orang yang punya mah, sudah punya mah ya, dikasih makan pedas pasti perutnya perih. Karena sama gini, mah itu kan seperti luka ya. Kita bayangin kita tangan punya luka, terus ketumpahan sambal, rasanya gimana? Perih kan rasanya. Sama seperti pencernaan kita. Sama juga kayak ketemu mantan gitu. Jadi curhat. Kebanyakan nonton drakor. Sebenarnya kalau orang yang punya mah, makan pedas itu memang bikin perih. Tapi kalau orang yang sehat, makan cabai banyak, itu nggak akan bikin mah. Nggak akan bikin mah. Karena kenapa ya? Karena pencernaannya akan aman-aman, nggak muncul rasa perih juga. Jadi kan kita bilang, separuh mitos, separuh fakta. Tapi kalau kita bilang orang yang punya mah boleh nggak makan pedas gitu ya? Boleh selama terkendali. Jangan terlalu banyak gitu. Karena kalau terlalu banyak, luka mahnya dulu yang udah separuh sembuh ya, jadi luka lagi. Jadi kerasa perih lagi. Pokoknya semuanya konsumsi sesuai takaran. Betul, jangan terlalu banyak. Selanjutnya nih, minum kopi kebanyakan menyebabkan diabetes. Mitos atau fakta? Wah ini kopi kan semua bapak-bapak biasanya setiap hari minum kopi nih. Bener nggak sih? Ini sama juga tadi, separuh mitos, separuh fakta. Nah gimana? Kita jelasin dulu nih. Boleh. Kita bilang ini mitos karena sebenarnya kalau kita lihat nutrisi dalam kopi, biji kopi, kita seduh air panas, itu kalorinya 0. Tidak mengandung karbohidrat. Jadi sebenarnya ya di dalam badan kita kayak air aja lewat gitu ya. Cuma bedanya dia ada kafein sama bahan aktif. Tapi kalau kita bicara kopi yang kita konsumsi sehari-hari, kan biasa nih bikin kopi tubruk gitu. Kopi 2 sendok terus nambahin gula. Nah itu sebenarnya ada kalori itu. Nah itu yang bikin penambahnya itu. Itunya tuh si gulanya. Penambahan gulanya kan kalorinya nambah, otomatis bisa meningkatkan resiko kegemukan. Nah diabetes pun kan punya faktor resiko, salah satunya adalah kegemukan. Sehingga kalau kita bicara kopi, apalagi kopi yang fancy ya, yang zaman sekarang tuh beli di coffee shop gitu, kekinian, itu gulanya banyak banget. Nah itu sebenarnya bermasalah. Kalau kopinya doang americano gitu ya, panas atau dingin, itu nggak apa-apa. Karena kalorinya 0. Kalau ditambahin gula, tambahin susu, tambahin creamer, nah itu baru berdampak pada yang lain-lainnya. Nah buat sahabat sehat semua yang masih pengen kopi manis tapi tetap sehat, pilihannya ada nih. Ada white coffee dari Tropicana Slim karena ini dimaniskan dengan Tropicana Slim pastinya dong yang buat Tropicana Slim. Jadi ini aman buat diabetes. Jadi buat siapapun yang diabetes sih bisa minum ini tanpa merasa khawatir karena tidak akan menaikkan kadar gula dan ini tetap manis rasanya. White coffee tetap aman, tetap enak dan nikmat. Dan juga kita juga punya Tropicana Slim Cafe Latte. Jadi kalau yang lebih pengen yang lebih cafe latte nih, nggak mau yang white coffee, ada juga varian dari Tropicana Slim Cafe Latte. Itu dia. Dan untuk pertanyaan nih, ada lagi nih sekarang pertanyaan dari netizen kita, dari teman-teman kita. Jadi yang pertama nih, apakah minuman tinggi vitamin C boleh diminum setelah makan seafood? Ini banyak nih, kayak itu sempat heboh tuh. Habis makan seafood nggak boleh minum. Ya itunya tinggi vitamin C berarti jeruk gitu. Itu bener nggak sih?
Mas Tommy pernah nggak makan seafood sama es jeruk? Pernah, enak. Pernah, enak ya. Jadi terus ditambah kalau abis itu kan kayak berminyak terus minumnya jeruk kayak lewat lagi, gitu betul ya kan minyaknya. Padahal itu mitos. Jadi sebenarnya itu mitos banget sebenarnya. Oke, mitos ya. Mitos. Jadi mau makan seafood sama jeruk ya nggak apa-apa. Memang dulu ada tuh yang bilang karena seafood kan mengandung arsen, terus kandung vitamin C, dia jadi bereaksi gitu. Padahal kenyataannya ya arsen dalam seafood itu kecil sekali. Terus vitamin C juga, kalaupun dia sampai bereaksi, karena dosisnya sangat sedikit, jadi dia tidak berpengaruh ke dalam tubuh kita. Jadi itu mitos, sebenarnya nggak apa-apa. Malah kalau pengen ya makan jeruk, minum jeruk habis makan seafood ya nggak apa-apa, karena lebih seger gitu rasanya. Lebih seger ya, lebih enak. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih. Apakah mitos atau fakta sering mengkonsumsi minum nih? Ketika minum obat, kemudian minum susu, kadar obatnya langsung netral. Jadi kita nggak ada dampak obatnya itu hilang. Bener atau salah? Karena banyak tuh, jangan minum, kan udah habis minum obat, jangan minum susu. Kalau minum susu, terus ya udah minum lagi obatnya gitu. Nah itu benar atau salah sih? Jadi ini tuh benar, tapi nggak semua jenis obat. Benar nggak semua jenis. Jadi ada beberapa jenis antibiotik, contohnya tetrasiklin gitu ya. Nah tetrasiklin ini dia akan berinteraksi dengan protein dalam susu. Otomatis kalau antibiotiknya berinteraksi atau ditempelin protein, badan kita nggak bisa mengenali. Efeknya, jadi obatnya masuk tapi nggak bisa dikenali tubuh, jadi nggak punya fungsi. Nah biasanya kalau kita mau minum obat, kita sarankan itu untuk minum pakai air putih aja. Karena kalau pakai air putih kan dia netral, lewat-lewat aja. Nah biasanya kalau mau minum obat juga jangan sama teh sama kopi karena juga kadang bisa berinteraksi. Jadi better pilih pakai air aja sih. Jadi paling aman pakai air putih aja kalau minum obat, jadi lebih netral. Semua obat-obatan juga aman semuanya. Thank you so much Mas Ardi buat hari ini waktunya. Ini masih banyak nih pertanyaan di tangan saya dan masih banyak di layar. Aku yakin banget masih banyak pertanyaan di situ, tapi kita akan stop di sini dulu. Thank you so much buat waktunya. Semoga sahabat sehat semua tadi semua mitos fakta yang selama ini menjadi pergunjingan di dunia WhatsApp grup dan semuanya itu sudah bisa dipatahkan dan kita sudah tahu nih mana yang fakta, mana yang mitos. Betul. Jadi kembali lagi diingatkan buat sahabat sehat semua untuk kembali nih kita harus mengkritisi semua informasi yang kita dapatkan apakah itu mitos atau fakta. Jangan sampai kita juga menjadi oknum yang menyebarkan hoax dan itu makin luas padahal itu tidak ada kebenarannya. Jadi semoga yang tadi sudah kita bahas itu juga bisa menjadi pencerahan juga dan ya misalnya kalau ada lagi yang ngomong begitu sahabat sehat sudah bisa ngomong bahwa itu mitos atau itu fakta. Terima kasih sekali lagi Mas Ardi, thank you so much. Jadi sahabat sehat semua kita akan ketemu lagi nih minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Nah sebelum kita tahu tema minggu depan apa, seperti biasa Tropicana akan bagi-bagi voucher berbelanja di nutrimart.co.id. Caranya gampang aja, jadi di kolom komentar sudah ada seperti biasa form evaluasi untuk live kita hari ini. Jadi minta sahabat sehat semua untuk mengisi form tersebut. Langsung aja isi karena siapa yang mengisi form akan diberikan voucher belanja di nutrimart.co.id. Sebesar Rp50.000 untuk pelanggan baru dari Nutrimart dan Rp100.000 untuk pelanggan setia nutrimart.co.id. Jadi tinggal klik linknya, isi formnya, nanti dikirimin vouchernya, belanja Tropicana Slim suka-suka dari sahabat sehat semua. Mau yang mana? Mau sweetenernya? Atau mau kecapnya sama santannya buat bikin sate kambing sama sop kambing sama gulai kambing? Boleh. Atau ini buat papa di rumah yang suka minum kopi biar lebih aman, lebih sehat, pakai Tropicana Slim White Coffee. Terserah, bisa dipilih. Jadi langsung aja diisi form evaluasi dan dapatkan voucher belanja dari nutrimart.co.id. Nah nih, untuk minggu depan nih. Minggu depan kita akan bahas apa? Yang seharusnya mungkin itu adalah bahasan kita minggu ini, tapi kita undur minggu depan. Yaitu apa? Sehat bersama Tropicana Slim Live Series minggu depan kita akan membahas mengenai rahasia awet muda dan panjang umur. Penting banget ini. Jadi minggu depan kita akan bahas lebih dalam gimana sih rahasianya awet muda sama panjang umur. Nah ini kita akan membahas langsung dengan Profesor Dr. Meggy Tenawijaya. Wow, dia profesor guys. Guru besar itu guru besar di IPB. Berat ini. Oke. Besok kita akan ngobrol-ngobrol bareng beliau untuk membahas mengenai ini. Dan beliau juga profesor, terus usianya juga udah nggak muda lagi, tapi masih terlihat sangat energik dan muda. Betul. Wow, rahasianya apa? Tunggu minggu depan hari Rabu jam 3 sore di Facebook Tropicana Slim. Oke, terima kasih sekali lagi Ardi. Sama-sama, Thank you buat waktunya.
Terima kasih buat sahabat sehat semua yang di rumah sudah nonton live kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Saya Tommy undur diri, Ardi undur diri. Sampai jumpa minggu depan di sesi Sehat Bersama Tropicana Slim Facebook Live Series. Tropicana Slim, manusia hidup kita yang tentukan. Terus Papa sama gue tuh mirip banget. Kayak copy paste. Copy paste banget. Tapi, ada yang nggak boleh copy paste. Diabetesnya Papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko dan jadi 11 kali kalau berat badan berlebih. Tropicana Slim Diabetics buat Papa, klasik buat gue. Manisnya hidup, kita yang tentukan.